Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sobat Tani. Hari ini kita akan bahas mengenai polinator atau serangga penyerbuk. Polinator adalah serangga atau binatang yang membantu proses penyerbukan tanaman. Tanpa kehadiran polinator ini akan sulit sekali bunga atau tanaman kita melakukan penyerbukan, sehingga tidak 100% bunga tanaman kita akan menjadi buah. Maka dari itu, kehadiran polinator di lahan pertanian kita itu menjadi sangat penting. Beberapa petani menanam bunga di lahan mereka dengan harapan mempertahankan kehadiran polinator ini tetap ada di lahan mereka. Karena kadang petani juga melakukan penyemprotan hama yang memiliki efek mematikan polinator. Tetapi apakah menanam bunga saja cukup untuk melestarikan polinator di lahan kita? Simak video ini sampai akhir. Polinator itu bukan hanya lebah madu seperti ini ya, malah kebanyakan adalah lebah lokal seperti ini dan berbagai serangga seperti ini. Kalau teman-teman sudah menanam bunga untuk melestarikan polinator, sebenarnya sudah sangat bagus karena sudah mencukupi hampir kebutuhan dasar makanan polinator tersebut. Tapi apabila teman-teman ingin lebih melestarikan polinator di lahan teman-teman, kita bisa menanam tanaman yang mengandung 4 bahan tersebut. Yang pertama itu nektar, polen, resin, dan nektar ekstra flora atau nektar yang berasal dari selain bunga. Yang pertama, nektar. Nektar itu adalah sari bunga atau cairan manis yang diproduksi dari tanaman untuk menarik polinator. Jadi kata kuncinya itu adalah cairan manis, bukan madu ya. Ini adalah jenis-jenis tanaman atau bunga yang mengandung banyak nektar dan bisa ditanam di kebun teman-teman. Yang kedua adalah polen. Polen itu sebenarnya adalah serbuk sari bunga yang biasanya berbentuk padat atau seperti tepung. Polen ini sebenarnya bagian dari proses kawinnya tanaman itu lewat bunga, tetapi sebagian juga dimakan oleh polinator. Jadi kalau pada bunga, nektar itu cairan, sementara polen itu berbentuk tepung. Ini adalah jenis tanaman yang mengandung banyak polen dan bisa ditanam di sekitar lahan teman-teman. Yang ketiga adalah resin. Resin ini bisa juga disebut getah yang biasanya dihasilkan dari batang tanaman. Kenapa resin ini menjadi penting? Karena biasanya lebah atau polinator lainnya yang berbentuk koloni menggunakan resin ini untuk membangun sarangnya. Jadi semacam bahan bangunan lah untuk mereka. Ini adalah jenis tanaman yang mengandung resin. Yang keempat adalah nektar ekstra flora atau bahasa Indonesianya embun madu. Embun madu ini mirip seperti nektar, tetapi dihasilkan dari bagian tanaman selain bunga. Biasanya dari pucuk atau sela-sela daun. Nah, biasanya polinator ini makan nektar ini saat di lahan itu lagi jarang musim bunga. Jadi semacam makanan cadangan lah. Ini adalah list tanaman yang banyak mengandung embun madu atau nektar ekstra flora. Jadi itulah jenis-jenis tanaman yang menghasilkan 4 kebutuhan utama polinator. Nektar yang berbentuk cairan, polen yang berbentuk serbuk, resin yang berbentuk getah, dan nektar ekstra flora berbentuk embun manis dari sela-sela tanaman. Sekian tips dari saya, semoga dengan kehadiran polinator di kebun teman-teman bisa lebih membuat kebun itu jadi lestari dan tanaman-tanaman teman-teman yang berbunga itu semuanya 100% bisa menjadi buah karena diserbuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.